Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Terutama Bapak Adrian. Saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya untuk matkul Cloud Computing, yaitu Shopis, layanan perencanaan dan manajemen e-commerce. Shopis adalah aplikasi berbasis cloud yang menyediakan solusi lengkap untuk manajemen e-commerce bagi bisnis kecil hingga besar. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang membantu bisnis dalam mengelola inventaris, menganalisis perilaku pelanggan, merencanakan strategi pemasaran, dan mengoptimalkan kinerja toko online. Shopee menargetkan bisnis kecil, menengah, dan besar yang berencana meningkatkan kemampuan e-commerce mereka. Aplikasi ini menawarkan wawasan dan alat untuk mengoptimalkan kinerja toko online, mengelola inventaris, menganalisis perilaku pelanggan, dan merencanakan strategi pemasaran. Shopis membantu dengan pertanyaan seperti produk apa yang berkinerja baik, bagaimana cara mengelola inventaris, apakah tolak ukur industri untuk e-commerce, taktik pemasaran apa yang harus digunakan untuk meningkatkan penjualan, dan bagaimana cara meningkatkan pengalaman pelanggan. Fitur-fitur. Ada dua fitur pada app saya ini. Yang pertama Product Manager, yaitu alat visual berbasis web yang membantu melacak dan menganalisis kinerja produk. Fitur-fitur yang ditawarkan meliputi pemantauan data penjualan, tingkat inventaris, ulasan pelanggan, dan harga pesaing. Dashboard interaktif menunjukkan metrik utama seperti tren penjualan, tingkat stok, dan perkiraan pendapatan. Membantu bisnis membuat keputusan yang terinformasi tentang manajemen produk. Lalu yang kedua, engagement manager, yaitu menargetkan organisasi yang ingin menggunakan e-commerce untuk pemasaran inbound dan outbound. Membantu juga memahami dan meningkatkan keterlibatan pelanggan serta kinerja kampanye, dan melacak kinerja dari waktu ke waktu dalam dimensi utama seperti akuisisi pelanggan, retensi, dan tingkat konversi. Layanan ini juga mengidentifikasi pelanggan paling berpengaruh dan mengirimkan laporan mingguan yang merangkum kinerja terhadap tujuan yang telah disesuaikan. Berikut use case-nya. Ada 4 use case. eh untuk penjelasannya, pemantauan inventaris itu yang pertama, penggunaan dapat memantau jumlah stok barang secara real time dan sistem memberikan notifikasi jika stok barang rendah atau habis. Yang kedua, analisis penjualan. Pengguna dapat melihat data penjualan secara historis dan tren penjualan, dan sistem memberikan rekomendasi produk berdasarkan performa penjualan. Lalu yang ketiga, ada perencanaan kampanye pemasaran. Pengguna dapat merencanakan dan melacak efektivitas kampanye pemasaran, dan sistem memberikan analisis performa kampanye dan ROI. Lalu yang terakhir, pelaporan dan insight. Pengguna dapat menghasilkan laporan berkala tentang performa toko. Sistem menyediakan insight mendalam tentang perilaku pelanggan. Lalu selanjutnya ada bisnis proses. Eh, ini ada 4 bisnis proses. Untuk penjelasannya, yang pertama pengelolaan produk. Pengguna menambahkan atau memperbarui informasi produk di dalam sistem. Sistem secara otomatis memperbarui inventaris dan harga produk berdasar data terbaru. Lalu yang kedua, pengelolaan penjualan. Transaksi penjualan diinput ke dalam sistem secara otomatis melalui integrasi dengan platform e-commerce, dan data penjualan dianalisis untuk menghasilkan laporan penjualan dan tren. Yang ketiga, kampanye pemasaran. Pengguna membuat dan mengelola kampanye pemasaran dan sistem melacak kinerja kampanye dan memberikan feedback serta rekomendasi untuk optimasi. Yang terakhir, pelaporan dan analitik. Sistem mengumpulkan data dari berbagai sumber, yaitu penjualan, kampanye, dan inventaris. Lalu data diolah dan disajikan dalam bentuk laporan dan dashboard interaktif. Lalu selanjutnya, eh
Selanjutnya adalah struktur aplikasi dan komponen-komponen. Model ini eh, platform as a service mengurangi beban administratif dan memberikan skalabilitas otomatis. Google App Engine dipilih karena memenuhi kebutuhan ini dan baik. Bahasa dan kerangka kerjanya, yaitu Python, dipilih karena mudah dan dukungan yang kuat di Google App Engine. Dan Django juga dipilih sebagai kerangka kerja untuk dokumentasi karena baik dan komunitas pengembangannya luas. Platform eh Google App Engine karena skalabilitas otomatis, tidak memerlukan pengaturan dan dukungan sistem operasi serta biaya yang rendah. Python dan Django dipilih untuk efisiensi kemudahan pengembangan. Presentasi antarmuka web responsif mengutamakan aksesibilitas dari berbagai perangkat dengan CSS responsif dan panggilan Ajax untuk pembaruan konten. Identitas dan personalisasi. Eh, Gmail Authentication memanfaatkan App Engine User Class untuk mengenali pengguna Gmail dan menghilangkan kebutuhan untuk membangun sistem autentikasi dari awal. OAuth Twitter digunakan buat mengakses data Twitter dengan aman dan memberikan kemampuan mendefinisikan pengikut. Penyimpanan personalisasi, menyimpan konfigurasi pengguna seperti akun Twitter yang diikuti, tujuan personalisasi, kata kunci pencarian, dan hashtag di App Engine Data Store untuk pengalaman yang disesuaikan. Integrasi, ada dua integrasi yaitu eksternal dan internal. Yang eksternal menggunakan API sinkron untuk integrasi dengan Gmail dan Twitter. Yang internal sebagian besar asinkron melalui cron jobs dan App Engine Task Queue. Pemanfaatan Memcache untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi biaya penyimpanan dengan menyimpan data sementara di Memcache. Alternatifnya menggunakan HTTP Post untuk transfer informasi besar ke Memcache, Google Cloud Storage, atau Data Store. Informasi. Data disimpan di Google Cloud Data Store menggunakan model key value yang mendukung GQL, Google Query Language untuk memenuhi kebutuhan skala dan kinerja aplikasi. Setiap data transaksi, inventaris, dan program pelanggan dienkripsi dan dikelola dengan kebijakan backup berkala untuk memastikan integritas dan keamanan data. Dan berikut model data dari Google Cloud Data Store. Produk menyimpan informasi produk seperti ID produk, nama, deskripsi, harga, dan stok. Penjualan menyimpan data transaksi penjualan termasuk transaksi produk, jumlah, harga total, dan tanggal transaksi. Lalu pengguna menyimpan informasi pengguna termasuk ID, nama, email, dan peran. Kampanye pemasaran menyimpan detail kampanye pemasaran seperti ID kampanye, nama, tujuan, dan kinerja. Ketahanan atau resistance. Aplikasi dirancang dengan dekomposisi granular untuk mengurangi dampak kegagalan dan memungkinkan pemulihan lokal secara sinkron. Ada beberapa langkahnya, yaitu redundansi data, failover otomatis, pemantauan dan logging, pengujian beban. Eh, Redundansi data disimpan dan replika di beberapa lokasi geografis untuk memastikan ketersediaan dan pemulihan cepat. Failover, sistem diatur untuk secara otomatis beralih ke cadangan jika ada kegagalan pada komponen-komponen tertentu. Pemantauan berkelanjutan dan logging real time untuk mendeteksi dan menangani masalah dengan cepat. Pengujian beban atau load testing dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem mampu menangani lonjakan penggunanya yang tiba-tiba. Lalu monetisasi langganan berbasis paket, ada tiga paket: paket dasar, paket menengah, paket premium. Semakin mahal paket-paket ini, fitur-fiturnya juga semakin banyak. Contoh dari paket dasar, fitur pemantauan inventaris dasar, laporan penjualan mingguan, integrasi dasar, dan platform e-commerce. Paket menengah itu fitur analisis pelanggan, rekomendasi produk, laporan penjualan bulanan, integrasi dan beberapa platform e-commerce. Paket premium itu akses penuh ke semua fitur. eh Contohnya seperti personalisasi lanjutan, laporan terperinci mingguan, dukungan pelanggan prioritas, integritas penuh dengan berbagai platform e-commerce, dan masih banyak lagi.
Biaya per penggunaan, analisis khusus, menyediakan layanan analisis untuk khusus sesuai permintaan dan biaya berdasarkan kompleksnya dan volume data yang dianalisis. Laporan tambahan, menawarkan laporan tambahan di luar yang disertakan dalam paket langganan dengan biaya tertentu per laporan. Layanan konsul. Konsul e-commerce menawarkan layanan konsul untuk membantu bisnis merancang strategi e-commerce. Eh, Optimasi kampanye pemasaran dan manajemen inventaris dengan biaya konsultasi per jam atau per proyek. Pelatihan dan workshop, mengadakan pelatihan dan workshop tentang penggunaan platform dan strategi e-commerce dan biaya per peserta. Integrasi pihak ketiga, integrasi platform e-commerce, menawarkan integrasi dengan platform e-commerce populer seperti Shopify, WooCommerce, dan Magento dengan biaya integrasi satu kali atau per bulan atau bulanan. Integrasi API, menyediakan API untuk integrasi dengan sistem bisnis lainnya dengan biaya berlangganan untuk pengguna API. Jualan data, laporan industri, menjual laporan analisis data kepada perusahaan riset pasar atau pelaku industri dengan biayanya per laporan. Data tren, menawarkan akses ke data tren pasar dan perilaku konsumen dalam bentuk langganan data. Iklan dan sponsor, menjual ruang iklan di dashboard dan laporan pada perusahaan yang ingin promosiin produknya atau layanan mereka pada pengguna Shopee. Konten bersponsor, menyediakan artikel atau konten bersponsor dalam bentuk blog atau newsletter yang didistribusikan kepada pengguna. Deployment aplikasi Shopee diterapkan pada Google App Engine yang memungkinkan pengelola otomatis terhadap skala dan sumber daya. Deployment dilakukan melalui pipeline CI/CD yang diatur untuk pengujian otomatis dan deploy ke lingkungan produksi. Langkah-langkah pada langkah-langkah yang ada di deployment yaitu penulisan kode, versi kontrol, pengujian, deploy ke staging, deploy ke produksi. Penulisan kode, kode dikembangkan dan diuji secara lokal, lalu kode dikelola menggunakan sistem versi kontrol, lalu pengujian unit dan integrasi dilakukan secara otomatis melalui CI dan CD. Lalu deploy ke staging, kode yang telah lolos pengujian di deploy ke lingkungan staging untuk pengujian akhir. Lalu deploy ke produksi. Setelah lolos dari staging, dari CI or CD, eh kode ini dideploy ke produksi dengan downtime minimal menggunakan rolling updates dari Google App Engine. Operasi operasional aplikasi melibatkan pemantauan berkelanjutan, manajemen kapasitas, dan dukungan pengguna. Pemantauan dan logging, monitoring Google Cloud Monitoring untuk memantau performa aplikasi dan infrastruktur. Logging untuk mengumpulkan dan menganalisis log aplikasi dan infrastruktur. Manajemen kapasitas atau scaling. Google App Engine secara otomatis menyesuaikan kapasitas berdasarkan beban kerjanya. Penyimpanan cadangan Google Cloud Storage digunakan untuk penyimpanan data cadangan secara berskala. Dukungan pengguna, support ticket system untuk menangani pertanyaan dan masalah pengguna, knowledge base untuk panduan penggunaan dan FAQ. Berikut adalah diagram arsitekturnya dan selanjutnya ada penjelasannya. Pada gambar pertama yaitu UI, antarmuka pengguna atau user yang dapat diakses melalui web dan perangkat mobile. Application layer, lapisan aplikasi yang dijalankan di Google App Engine. Data storage layer, penyimpanan data menggunakan Google Cloud Data Store untuk data transaksi, serta Google Cloud Storage untuk menyimpan file dan backup. Integration layer, integrasi dengan API pihak ketiga seperti Shopee, WooCommerce, dan Twitter untuk sinkronisasi data dan fungsionalitas tambahan. Berikut adalah presentasi tugas akhir cloud computing saya. Terima kasih.